sesat. Saudara, ini menjadi bagian yang penting karena persis seperti apa yang Alkitab katakan bahwa di zaman akhir itu kesesatan semakin menggila. Dan kalau dikatakan zaman akhir itu menunjuk ketika Yesus datang pertama kali. Jadi first coming to second coming itulah zaman akhir. Sementara akhir zaman lebih menunjuk berakhirnya zaman akhir. Walaupun dalam pemakaian zaman akhir zaman sering juga dipakai secara bergantian. Nah, oleh karena itu kita hidup sudah di zaman akhir, dimulai kedatangan pertama, lalu Yesus kembali ke surga akan datang kembali. Nah, di era itu atau 2000 tahun hingga saat ini penuh dengan kekacauan, penuh dengan kengerian. Nah, kalau kita merekonstruksi ya, lalu kita belajar misalnya sejarah gereja begitu, maka kita akan menemukan memang bagaimana pertumbuhan perkembangan yang sangat menggila. Atau kita juga belajar sejarah teologi, dari ini kemana berkembang berpikir seperti apa. Itu sangat luar biasa kita bisa melihatnya. Dan bagaimana kesesatan itu dan terus bergerak. Hanya yang menjadi miris, kenapa ya bisa di mapping, dipahami, tapi tetap saja kesesatan itu terjadi dan punya daya tarik yang luar biasa. Kebenaran makin hari daya tariknya makin menghilang, saudara. Sehingga tiap orang yang mau menyuarakan kebenaran pun kalau dia rindu pada kuantitas jumlah yang banyak, dia akan tergoda untuk mendiskon kebenaran itu. Dia akan tergoda untuk merendahkan, mendowngrade kebenaran supaya bisa diterima oleh banyak orang. Ini memang sangat mengerikan. Karena itu tidak heran ketika para rasul di dalam berita benar yang mereka sampaikan, yang mereka tanggung adalah kengerian yang luar biasa. Tapi mereka-mereka yang memberitakan Injil tidak murni mendapat keuntungan yang luar biasa. Ya, jadi saya pikir ini yang perlu untuk kita sikapi dan kita jaga untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Yang pertama, saudara, kita akan memahami dulu apa yang disebut dengan tanda-tanda gereja. Ya, sebetulnya ada dua istilah yang menjadi penting kepada gereja untuk kita kenali. Siapa yang ikut kelas eklesiologi akan dengan segera mengerti, dan ini memang baru kemarin juga kita bicarakan. Ada dua aspek, atribut dan tanda. Istilah yang menunjuk kepada atribut gereja, yaitu adalah kesatuan gereja. Bagaimana gereja adalah satu tubuh Kristus, berbagai anggota tapi satu tubuh. Kemudian kesucian gereja sebagai konsekuensi dari orang yang dikuduskan, dipisahkan dari dunia, tidak sama dengan dunia, sehingga gereja itu adalah gereja yang suci. Dan kemudian bagaimana semangat gereja yang am, yaitu keterikatan gereja di segala abad dan di segala tempat. Gereja itu satu. Nah, hanya saja di dalam sejarah ternyata kita sudah mengalami gejolak yang luar biasa. Pertama, perpisahan gereja di abad awal, di abad ketigaan, ketika kemudian gereja barat, gereja timur sudah menjadi dua. Ya, sehingga barat itu yang kemudian kita kenal dengan istilah Roma Katolik, timur itu adalah Greek Church yang kemudian kita kenal dengan gereja Ortodoks. Ya. Nah, nanti kemudian bergerak lagi saudara yang kekasih, lalu di abad 17 kemudian di Roma Katolik atau gereja Katolik, kemudian terjadi pertikaian yang cukup sengit sehingga memecah dua dan muncullah gerakan reformasi atau reformator. Para reformator dari gerakan reformasi masuk ke dalam tiga kutub, ya. Yang radikal Baptist yaitu Anabaptis yang melakukan baptis ulang, kemudian ada Lutheran ya oleh Martin Luther, dan kemudian Calvinis oleh Johannes Calvin. Tetapi Calvinis dan Martin Luther tidak mempunyai perbedaan yang terlalu prinsip, walaupun ada sedikit-sedikit saja, ya. Sehingga kemudian ini menjadi bertumbuh bergerak. Lalu kalau kita mengurai lagi sejarah gereja itu terus, dan kita pun terkaget-kaget lagi, karena cabangnya keblinger banyak, ya. Sehingga gereja itu terus lari-lari. Nah, repotnya dari situ muncullah sempalan-sempalan yang kemudian disebut dengan nama bidat atau sekte. Di Amerika Serikat ada 2.400 sekte, tidak kurang dari 2.400. Jadi mau ngingetnya saja sudah teler kita mikirin itu ya. Salah satu yang pernah masuk ke Indonesia COG ya, Children of God. Ya, yang boleh melakukan hubungan tubuh antar pasangan yang berganti-ganti suami, jadi bisa tukar menukar istri begitu. Ya, itu cukup menakutkan. Kemudian yang berkaitan dengan sains yang agak sedikit kemarin sempat populer, Re-Alien, dari pemimpin yang namanya diklaim real, alien itu kelompok orang dari Mars sana, dan mereka percaya bahwa manusia pertama adalah hasil cloning dari makhluk Mars.
Ya, jadi orang Mars di cloning, lahirlah kalian. Saya sih nggak ikut di situ ya. Jadi saudara kita bisa melihat, ini kok begini sih? Nah ini muncul. Belum lagi perlawanan oleh para saintik ya dengan evolusi. Sehingga ini terjadi sengitnya perkelahian yang lebat. Nah kalau gereja itu tidak kuat, maka dia akan tercabik-cabik. Buktinya sekarang memang gereja tercabik-cabik. Terlalu banyak orang merasa benar, melayani, pergi ke sana ke sini, yang sebetulnya kalau mau jujur tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Alkitab. Repotnya kita orang Kristen ini, udah ikut ajaran sesat pun atau katakan kurang benar lah begitu ya. Tetapi karena sudah ke gereja, saya sudah pelayanan, saya mimpin di situ atau saya apa, lalu kita pikir kita jadi benar. Padahal kita bagian dari kekacauan itu. Nah ini yang memang menjadi repot. Karena itulah perlu ketegasan di dalam bagaimana gereja itu menjalankan tugasnya. Nah itu atribut gereja, kesatuan, kesucian atau gereja yang yang satu. Nah kemudian kita masuk kepada tanda, nah ini yang kita bicarakan. Nah tanda-tanda ini menjadi perlu untuk mengidentifikasi, ya itu masih gereja apa tidak, itu masih benar apa tidak, sesat apa tidak. Nah identifikasi ini menjadi amat sangat penting, sehingga kita tidak gampang terjebak. Ya, hanya saja memang kita ada hidup di dunia yang sangat pluralitas dan di dunia yang sangat menjunjung tinggi HAM, sehingga bilang orang salah pun jadi susah kita. Apalagi bilang sesat. Kita bilang sesat, pemerintah bilang nggak mau apa kamu. Ya, kita misalnya bilang Saksi Yehova sesat, Mormon sesat, pemerintah bilang legal. Lalu apa mau bilang sesat? Kalau kita bilang dia sesat, pemerintah bilang legal, dia bisa sue kita nggak? Bisa dong. Wah ini jadi perkelahian sengit. Itu yang terjadi di Amerika, Eropa, Australia. Homo itu menurut negara tidak salah. Sehingga kalau kita bilang homo itu dosa, kita bisa di-sue oleh para homo. Hanya karena khotbah seperti itu. Karena itu menjadi pentiskreditan, pencemaran nama baik, tindakan tidak menyenangkan. Waduh, jadi gawat ya. Nah gereja itu begitu sulitnya berdiri. Maka betul yang dikatakan Tuhan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala itu. Tapi banyak gereja supaya cocok jadi serigala. Jadi kan serigala di tengah serigala, ya cocok sih ya. Aman lah dia. Banyak gereja yang berubah jadi serigala, pemangsa, memakan ini dan memakan itu. Nah ini menjadi kengerian juga yang mewarnai gereja. Nah karena itu mari kita coba mulai mengidentifikasi pelan-pelan. Pemberitaan firman secara benar itu menjadi tanda dari gereja. Gereja yang tidak memberitakan firman dengan benar bukan lagi gereja. Gereja yang tidak ada pemberitaan firman bukan lagi gereja. Ini perhatikan, gereja yang tidak lagi ada pemberitaan firman bukan gereja. Ya. Itu sebab menurut saya ibadah. Lalu kita bikin praise and worship dari 2 jam nyanyi terus menyembah terus. Maafkan saya saudaraku, engkau sudah rawan. Apa yang sedang kau lakukan? Jangan abaikan pemberitaan firman. Panjang pendek relatif, tema sesuai kebutuhan kan begitu ya. Tetapi meniadakan itu menjadi rawan sekali. Ini titik-titik kecil yang lama-lama bisa jadi pintu masuk dan menakutkan. Tapi gereja sekarang orang bisa nyanyi. Sebetulnya apa yang terjadi? Katarsis, melepaskan emosinya. Lalu merasa dia, wah betul-betul plong. Ya, itu gampang sekali, itu psychological. Dulu di Subut juga kalau kamu mau marah, masuk Isma Subut ada ruang untuk kamu meledak, marah-marah. Mau nangis-nangis. Habis itu sama ditenang semuanya. Masa Kristen jadi begitu? Sayangnya orang Kristen kurang banyak belajar. Sehingga waktu kecemplung tempat salah, dia pun gak tahu itu salah. Dikasih tahu dia ngotot. Karena dia pikir itu pengalaman baru. Menyakitkan sebetulnya. Ya, itu menyedihkan. Nah karena itu saudara, pemberitaan firman menjadi karakteristik dari gereja. Pemberitaan firman yang benar, itu penting. Karena kita mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tanpa firman itu ya kita kesasar. Firman itu adalah firman yang menghidupkan kita. Firman yang menuntun kita. Tanpa firman itu gereja bukan apa-apa. Maka firman menjadi sesuatu yang prinsipil. Itulah terangnya gereja, itulah jalannya gereja, itulah hidupnya gereja, itulah napasnya gereja. Maka firman itu adalah ini yang tertulis di sini. Nah ini dikhotbahkan pendeta. Mulai muncul sedikit masalah. Apakah setiap pendeta yang berkhotbah dari firman Tuhan? Belum tentu. Karena dia bisa membaca satu ayat lalu dia ngomong saya perutnya. Padahal ayat itu tidak ke situ maksudnya. Sehingga ada kriteria bagaimana firman itu harus sesuai dengan Alkitab. Artinya pesannya Alkitab apa? Gimana cara ngukurnya? Biarkan Abtisal menafsir Alkitab.
Saudara mesti rajin membaca, baca sini, oh gini, baca sebelah sini, oh maksudnya ini gini. Misal, di mana 2-3 orang bersekutu, di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Itu kan kita suka pakai dalam kebaktian-kebaktian kan? Wah, saudara-saudara, Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Puji Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya nggak bilang dulu ini sesat ya, tapi salah. Karena kalau 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, lah gimana kalau 1 orang? Ya, kalau ayat ini kita pegang 2-3 berkumpul Tuhan hadir, hati-hati kalau datang duluan. Minimum berdua lah supaya Tuhan ada di situ. Karena kalau datang sendirian, Tuhan aku berdoa, nak belum bisa masuk, belum 2. Karena memang itu bukan untuk itu sih, itu bukan untuk persekutuan. Itu bicara konteksnya pengadilan. Kalau ada 1 orang salah, 1 menghakimi, harus ada 2 saksi. Itu menunjuk kepada kitab Ulangan, Keluaran, diatur itu oleh Musa pada waktu membicarakan orang Israel. Jadi biarkan Alkitab menaksir Alkitab. Ini maksudnya apa? Oh ini mirip sama yang di sini. Jadi jangan senak perutnya mencomot aja dong. Maka orang bilang, kalau 2 orang di antara kalian sepakat meminta, aku akan memberikan. Sehingga dikembangkanlah 2 suami istri. Kalau sepakat berdoa itu luar biasa. Tidak ada doa sepakat lalu luar biasa. Alkitab mengatakan doa orang benar besar kuasanya, bukan doa 2 orang yang sepakat. Ananias Safira juga sepakat menipu. Iya kan? Ananias bilang sudah semua, Safira juga bilang mati dua-duanya. Itulah bukti kesepakatan. Mana ada kesepakatan membuat kau menjadi hebat doa? Doa orang benar besar kuasa, bukan doa orang sepakat. Nah, jadi di dalam memahami terminologi beginilah pentingnya untuk kita melihat Alkitab, menafsir Alkitab. Jadi bukan mau-maumu. Lalu tradisi rasuli. Tradisi rasuli artinya seperti para rasul berkumpul pada hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama dalam minggu itu Ahad. Kenapa kumpulnya Ahad? Kenapa bukan hari ke-7 Sabat? Tradisi itu kita lihat. Sehingga gereja sekarang mengikuti tradisi para rasul berkumpul pada hari pertama dalam minggu itu. Ahad dan bukan Sabat. Why? Jawabannya sederhana. Sabat adalah konsep hari perhentian yang dirusak dengan kejatuhan Adam dan Hawa, yang diperbaiki, dipulihkan, disempurnakan oleh Kristus dalam mati dan bangkitnya. Dia bangkit hari pertama, Ahad, hari Minggu. Ya. Nah, jadi kita belajar melihat ini ke sini, ini ke sini. Jadi jangan segampang-gampangnya. Nah, itu sebab perlu belajar Alkitab. Itu sebab kita perlu ada PA. Itu sebab perlu kita ada kelas-kelas. Itu sebab kita perlu ada diskusi-diskusi, tanya jawab. Kalau nggak kan kita kacau semua. Maka saya harap orang Kristen jangan jadi pengecut yang tidak berani belajar. Itu pengecut. Kita harus jadi orang Kristen yang sungguh berani belajar. Ya. Bagaimana kita mulai perlahan-lahan mendalami apa yang menjadi kehendak Tuhan sebetulnya dalam hidup kita. Dan kedua, berani bersikap bahwa kita benar lalu dimusuhin orang atau tidak banyak pengikut, yaitu konsekuensinya. Dan gereja ini akan memilih konsekuensi ini. Berapa yang Tuhan percayakan kita akan layani baik-baik. Ya. Tapi kita tidak akan memikirkan satu cara atau acara untuk membuat orang kumpul banyak. Tapi bahwa kita harus melayani baik, membuat cara dan acara yang baik, itu panggilan kita. Bahwa kita memberitahu orang ada acara, itu kan jawab kita. Tapi jangan diiming-iming. Maka pantang di gereja ini ada door prize. Hanya supaya orang datang kebaktian. Ya. Tolong, dan jangan membuat gereja ini jadi iklan. Berbakti di sini, jalan ke sorga. Tidak tentu kalian masuk sorga, ingat itu. Biar tiap hari minggu pun kalian datang ke sini. Itu urusan kalian personal dengan Tuhan. Ya, makanya kita serius bertuhan. Tidak tentu anak-anak saya masuk surga hanya karena Big Man Sirait. Aku pun bergumul dengan Tuhanku dalam keimananku. Biar mereka bergumul dalam keimanannya dengan Tuhan. Maka barang siapa yang tahu bersyukur kepada Allahnya dan hidup sesuai kehendak Tuhan, sebagaimana janjinya, akan dipeliharanya, akan dijaganya. Ya, yang berikut. Bagaimana mengenal tanda gereja? Juga gereja yang melaksanakan sakramen secara benar. Kita mengenal 2 sakramen. Gereja Katolik ada 7 sakramen. Ya, kalau kita mendetek Alkitab ada 2 sakramen, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Dan dua-duanya adalah merupakan perintah Tuhan. Sehingga apa yang boleh jadi sakramen adalah apa yang memang Tuhan perintahkan. Pergilah, baptiskanlah.
Ya, segala bangsa jadikanlah mereka muridku, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu perintah dia. Inilah tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, jadikanlah peringatan akan aku. Itu perintah dia. Tapi perminyakan, ya, kemudian penyucian, pernikahan, itu pun memang menjadi sakramen dalam Katolik. Tuhan tidak pernah suruh, sebetulnya itu menjadi perintah yang mesti dijalankan secara spesifik. Ya, bahwa pernikahan memang punya nilai yang sangat spiritual, yang sangat sakral. Yes, dua jadi satu, tidak boleh lagi dipisahkan manusia. Tetapi tidak menjadi perintah yang harus menjadi bagian dari sakramen. Nah, kriteria sakramen, ya ayo kita ikut Alkitab. Lalu apa tujuan sakramen? Ya ayo ikut Alkitab. Maka kalau kita membaptis anak kita dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ada lagi perintahnya, ajarkanlah kepada anakmu itu berulang kali, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari Mesir, dan seterusnya. Lalu bagaimana bapak emak ini mau ngajarin anaknya Alkitab kalau dia nggak ngerti? Omong kosong itu. Saya selalu ajarin anak saya, Pak. Bagaimana kau ngajar? Kulihat kau nggak ngerti apa-apa. Oh, saya titip di sekolah minggu, Pak. Penjahat kau. Jangan titip anakmu sekolah minggu lalu harap sekolah minggu mengajar. No, Tuhan akan menggugat kita. Maka demi Tuhan yang hidup, dari sini akan kukatakan, celakalah orang tua yang tidak mendidik anaknya baik-baik sehingga anak itu sesat. Biarlah tali kilangan itu cemplungkan dan dimasukkan dia ke laut sana, dan jangan mayatnya muncul ke permukaan. Itu serius. Membiarkan anak-anak itu sesat sama dengan menyesatkan mereka. Kalau gitu Kristen luar biasa dong. Yes, kalau kita jadi Kristen hebat ya. Andai kata umpama semua orang Kristen adalah Kristen, berapa hebatnya gereja. Karena anak kita begini. Orang Yahudi punya kebanggaan hebat dalam keyahudian Judaistiknya. Dan mereka mendidik anak mereka begitu luar biasa. Di kolong langit ini, orang Yahudi yang paling susah pindah agama. Dan kawin pun akan dicarinya jadi orang Yahudi. Sudah di ujung langit sana pun dia hidup masih ada semangat itu. Luar biasa. Tapi orang Kristen terlalu recehan. Sehingga kadang-kadang kita lupa dalam bersikap bagaimana mestinya. Nah, ini penting ya. Nah, kemudian sakramen itu tidak boleh berdasarkan pendapat pemimpin gereja, lalu tujuannya juga diselewengkan. Ya, sehingga nanti ini akan menarik kepada beberapa bagian-bagian orang melakukan sakramen itu. Apa tujuan sakramen? Kita mesti belajar Alkitab. Ya, kita ikutin Alkitab. Jangan ditambah-tambah, jangan dibelok-belokkan artinya. Ya. Sehingga ada orang sakramen perjamuan kudus, anak-anak pun boleh, bayi pun boleh. Lewat lagi sebetulnya ya. Bagaimana ceritanya ini? Nah, nanti kita akan memperhatikan itu ya. Saya buka itu menjadi ruang diskusi untuk kita. Yang ketiga, pelaksanaan disiplin gereja yang tepat. Kalau kita sudah pasti disiplin ya, karena majelisnya ada Pak disiplin. Ya, jadi nggak mungkin nggak kan. Gereja ini disiplin nggak? Kita tinggal tunjuk aja kan. Oh iya. Apa ini maksud dengan disiplin gereja? Disiplin gereja adalah tata tertib aturan gereja berdasarkan Alkitab. Karena Tuhan tidak mau gereja itu kacau balau. Dia mau tata tertib. Karena roh itu teratur, maka semua harus teratur. Karunia Nabi tunduk pada Nabi. Saya suka Alkitab. Membuat hierarki dan keteraturan luar biasa. Maka masing-masing harus bertanggung jawab pada level di mana dia ada. Dan jangan pernah cuci tangan itu bukan urusanku, bukan salahku. No. Take over lalu lihat mana yang salah, mana yang mesti diperbaiki. Oke, kita perbaiki. Maka kita akan menemukan sebetulnya esensi daripada kebenaran itu secara progres. Nggak gedebuk langsung kita benar. Nggak ada cerita. Semua progres, ya. Tetapi kita sedang menuju ke sana. Modal kita sudah ada, sempurna. Sempurna di mana? Di penebusan. Sehingga kita sedang berjalan untuk hidup sempurna. Karena modalnya udah ada, penebusan yang sempurna itu. Nah, itulah perkelahian sengit kita. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, disiplin gereja diperlukan untuk menjaga kemurnian pemberitaan firman. Untuk mencegah ajaran yang salah. Ya, cepat atau lambat, pelan-pelan kita akan masuk dan penuh kepada ketetapan-ketetapan CRCA ya, Christian Reformed Church of Australia, yang memang kita ikut. Jadi misalnya kalau pemberitaan firman, seyogianya ini di depan majelis kasih saya Alkitab, saya terima lalu saya naik. Alah, terlalu tradisi itu, no. Itu simbol penting juga dalam pengertian apa. Kok bikin-bikin ajaran ini? No, di kitab Injil Lukas baca baik-baik. Maka mereka menyerahkan gilingan kitab gulungan Yesaya pada Yesus, dan Yesus mulai membaca dan berbicara. Ini firman Tuhan, sampaikanlah pada kami. Pendeta khotbah, waktu salah dia khotbah, majelis dia turun, jangan terima Alkitabnya. Langsung suruh orang itu duduk, tidak terima, karena tidak terima pemberitaanmu tadi salah. Tentu yang salah yang prinsipil.
Kalau salahnya tidak prinsip itu apa? Misalnya Yesus bukan Tuhan. Waduh, kacau tuh. Tapi ada yang miring-miring, kita terima, duduk, lalu majelis naik nanti mengkoreksi. Tapi memang kalau dilakukan sekarang Indonesia atau negara jalan model sekarang di mana toleransinya kadang-kadang keblinger gitu ya, komprominya tinggi, kan kita nggak enak dong ya, tamunya dia diundang. Memang serba salah jadinya. Nah, maka bisa saja koreksi dilakukan sesudah. Lalu majelis memberitahukan pendapat kepada si bapak ini. Sehingga kita tidak berkesan mempermalukan orang di depan forum misalnya begitu ya. Nah, tetapi bagaimana kebenaran dijaga itu tinggal teknis yang mesti dipikirkan. Ya, tetapi harus dijaga. Ya, sehingga ada kebingungan. Kenapa gini? Kita pernah mengalami kebingungan lalu diimpor ke saya, lalu kita bikin PA khusus untuk memahami kebingungan itu. Oke, yang bingung pun. Apa yang waktu itu bingungnya? Ya. Tapi ada yang nggak bingung, ada. Kenapa? Karena nggak ngerti apa yang didengar. Jadi nggak bingung kan ya? Ada bagusnya juga sih nggak ngerti. Kok nggak bingung? Saya nggak tahu kemarin ngomong apa Pak. Terus mau bingung apa juga nggak tahu. Nah, ini juga bahaya ya. Jadi penting. Nah, oleh karena itulah ini jadi perlu. Dan kedua, menjaga kemurnian sakramen supaya jangan ditujukan macam-macam. Perjamuan kudus adalah peringatan akan kematian Kristus. Itu bukan perdukunan. Lalu kau makan, kau bisa dapat tenaga dalam. Jangan diselewengkan. Makanya kita penting. Tapi orang memang, saya agak miris ya. Nyaris orang Kristen sama sekali tidak mencintai Yesus dan firman-Nya. Orang Kristen hanya menyukai karya-karya Yesus dan menikmatinya. Kalau perlu mencuri dan merampoknya. Ironis sekali. Dan saya pikir ini menjadi pergumulan serius dalam gereja Tuhan. Ya, kita mesti berdoa betul-betul melakukan. Ingat ya, kita adalah orang-orang yang berproses menuju ke apa yang Tuhan mau. Di dalam proses itu ayo saling berpegangan tangan, saling menopang, saling memahami, saling mengerti, sehati sepikir, supaya kita bisa maju sama-sama. Ya, kalau enggak kita enggak akan kuat berdiri tegar ya. Gedebak-gedebuk semua, saling menopanglah kita. Saling menguatkanlah di jalan yang benar. Ya. Jadi saudara-saudara, 3 hal ini bagaimana pelaksanaan disiplin, pelaksanaan sakramen ya, pemberitaan firman secara benar ya. Ini menjadi sangat penting. Sehingga pemberitaan firman, pelaksanaan sakramen, dan kontrol terhadap semua itu disiplin gereja. Sehingga ketika orang melanggar, ada ketentuan apa, ada tata tertib gereja. Ya, Paulus pernah marah pada Alexander dan berkata, Alexander aku serahkan kepada apa? Setan. Itu kalimat yang ngeri ya. Loh, kok Paulus sadis amat ya? Alexander diserahkan ke setan. Padahal dia juga yang ngomong kasih. Ketika orang sudah tidak bisa diomongin terus-menerus lagi, bebal, itu namanya serahkan pada setan, dibiarkan. Kok ngeri? Kan orang itu bisa bertobat. Ya nanti kau lihat. Kalau memang dia sungguh-sungguh anak Tuhan, dia akan bertobat. Kalau bertobat dia pulang, buka pintunya. Kalau enggak, memang dia bukan pilihan. Makanya gereja bukan barang recehan. Yang bisa seorang enak perutnya jadi gereja, lalu dibiarin aja terus. Lalu boleh di situ. Enggak bisa. Nah, itulah disiplin gereja. Tapi kalau kalian tanya aku pun gentar menjalankan itu ya. Ya. Udah ngeri juga ya. Kenapa ngeri? Karena aku tidak sesuci Paulus, tidak sebersih Paulus. Maka aku harus berdoa terus toh, supaya hidupku lebih bersih, lebih benar, lebih beres. Begitulah semua kita. Makin beres hidup kita, makin benar kita. Kalau kita menghukum orang, kau salah, tidak ada jari yang kembali ke kita. Emang kau enggak? Amatan kita kan. Kalau salah saya A, kebetulan salahmu B. Kau salah, karena bikin B, bikin B. Langsung orang itu balik. Kau juga salah, cuma memang bukan B, A kan? Wah, mati lagi kan. Maka tunding menunding, setan yang senang. Oleh karena itu ketika kita berani berbicara, mesti berani dulu hidup benarnya. Hidup baiknya. Dan jangan bilang kita baik, orang yang bilang. Orang ngakui. Nah itulah repotnya. Tapi itu kompetisi menyenangkan, saudara. Ya, saya kagum pada prinsip yang diajarkan gereja. Membuat kita tidak pernah punya ruang untuk menepuk dada. Kecuali berbahagia kalau bisa hidup benar. Melakukan yang Tuhan mau itu. Itu sangat menggairahkan. Ya. Nah karena itulah bagaimana disiplin itu ditegakkan untuk mengarah ke sana. Kepada kemurnian, keunggulan gereja itu. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Yang berikut. Awas kesesatan. Ya. Dari mana awalnya? Pertama saudara, awal dari kesesatan adalah pengabaian terhadap tanda-tanda gereja tadi. Pemberitaan firman, sakramen, ya, mulai diabaikan. Ada yang nggak melakukan atau dilakukan tapi pakai plus-plus. Ya, padahal nggak ada plus-plusnya di situ. Maka istilah, jangan tambah, jangan kurangi firman itu penting.
Ya, ketika PL yang berbasiskan kepada Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa, seluruh kitab para nabi mengikat diri kepada kitab Taurat, tidak lari dari situ. Maka Musa menutup Alkitab itu dengan berkata apa? Inilah yang sudah dikatakan Tuhan. Jangan ada orang menambah, jangan ada orang mengurangi, karena Tuhan akan memurkai dia. Close PL. Ya, dari Taurat. Nah, nabi-nabi ini datang, mereka bernubuat tentang kerajaan Israel, bernubuat. Semua mengacu kepada Taurat ini, tidak lari dari sana. Oke, ini historical nih terhadap sejarah Israel menuju kepada satu arah penubuatan akan Kristus. Oke. Nah, nanti waktu udah Kristus datang, genaplah PL itu yang tidak boleh ditambah dikurangi pada diri Yesus. Lalu disampaikan pada murid-muridnya apa yang mesti diteruskan. Karena dia sudah nyampe, sudah di sini. Nah, inilah beritanya, disampaikan. Lalu ditutuplah oleh Yohanes. Dan memang yang paling akhir menulis surat sekaligus paling akhir murid yang mati. Kalimatnya pun sama. Semua apa yang sudah dinubuatkan jangan ditambah, jangan dikurangi. Wih, keren ya, PLPB. Waduh, saya kagum setengah mati. Tutupnya itu indah setengah mati. Jangan ada yang menambah, jangan ada yang mengurangi. Nah, kita nggak berhak menambah mengurangi. Karena itu menambah-nambah, mengurang-urangi dari ajaran dan sakramen. Ini mulai nih. Ini kok pendeta kok ngomong gini sih? Loh, kok mulai? Kok? Itu mesti ada pertanyaan. Kita kudu hati-hati tuh. Saudara kalau ke gereja harus pakai kerudung. Kalau nggak pakai kerudung itu pertanda saudara tidak hidup suci. Kalau pakai kerudung hidup suci. Loh. Kok jadi kerudung yang bikin suci? Lalu mendadak di gereja pakai kerudung semua. Ya. Ini rawan setengah mati. Ya. Ini yang berbahaya. Nah, karena itu hati-hati kita pada hal itu. Yang kedua, improvisasi yang lepas kendali. Believe it or not, 10, 20, 30 tahun lagi paling lama striptease akan ada di gereja. Penari-penari yang nyanyi kita bilang single itu akan nari. Pakaiannya tinggal ganti aja itu, dari ujung ke bawah single. You can see. Kok bisa gitu, Pak? Lihatlah gereja. Kalau engkau mau hati-hati. Kenapa? Karena gereja sudah terima homo sekarang. Boleh nggak homo di gereja? Halo? Sudah ada gereja melegalitas homo. Nggak jauh-jauh, jangan Amerika berapa jam terbang kan? Jangan juga ke Eropa berapa jam terbang. Australia, Sydney memang paling jauh dari kita, tapi udah mulai mau mendekat. Masuk ke Perth udah dekat 4 jam cuman. Jarak terbangnya sangat dekat. Pendeta homo boleh. Sehingga pendeta memperkenalkan istrinya kepada jemaat. Saudara-saudara, ini adalah istri saya, pasangan saya pendeta. Orang lihat kok bingung, kok kumisan ya? Nah, ibu pendeta kumisan sekarang. Bukan pendetanya, ibu pendeta. Enggak. Jadi kita akan melihat hal ngeri sekali. 20 tahun lalu Denmark sudah begitu. 20 tahun lalu Eropa sudah. Jadi striptease tinggal tunggu waktu. Yes. Hanya atas nama budaya, orang kan etika pakaian lah kita bilangnya. Khotbah sudah seenak perutnya. Ya. Ini kan biasa-biasa. Memang biasa kalau dari segi biasa saja ya, tapi biasakah ketika itu menjadi etika? Ini yang jadi persoalan. Lu lagi di mana? Orang barat yang bilang biasa-biasa pakai gini biasa-biasa, mau ke orang mati saja semua berusaha untuk pakai jas hitam rapi kalau itu yang dihormati kan? Pakai jas hitam. Ada tata krama, masa di gereja nggak ada etika sih? Itu pemikiran serius lagi. Ketika kita menganggap semuanya biasa, sebebas yang kita mau, kita sudah mengabaikan ada aturan main di sana. Dan itu bisa berbahaya. Karena mula-mula selalu ya, 1, 2, 3, ya terus nambah. Itu yang paling bahaya. Sehingga improvisasi yang lepas kendali pun perlu hati-hati. Nyanyi, lompat-lompat, dari lompat-lompat udah jingkrak-jingkrak, ya sudahlah nanti. Ya akhirnya kita jadi diskotik rohani saja. Karena akan ke sana lari kita. Lalu kita berpikir itu hebat. Ini kan gereja masa kini. Maafkan saudara, gereja bukan soal kuno apa modern. Saya bersyukur ya dalam hidup saya bertemu beberapa hal. Ya, melihat beberapa hal. Saya ngerti artinya maju. Ya. Tapi waktu saya lihat dan saya bergumul lalu saya baca Alkitab itu, akhirnya saya memang sadar lagi-lagi.
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Iya loh. Berat amat ya. Ketika itu biasa bagi orang lain, tidak bagi kita. Itu sebab di dalam gereja bukan performancemu yang penting ketika kamu di atas mimbar itu, tapi pengabdian penuhmu kepada Tuhan. Dan kalau yang kau lakukan segenap hati pada Tuhan, yang nyanyi pun pasti serius kan ya, bukan karena performance. Performance beda ya, itu tuntutan profesional. Jadi betul dia memuliakan Tuhan. Kalau saya pengkhotbah sungguh-sungguh memelayani Tuhan, sungguh-sungguh saya persiapkan, pasti akan ditolong. Ya. Lakukan ini, jalani ini. Tuhan akan mampukan kita untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikannya. Yang ketiga, jangan sampai kompromi dengan budaya yang tidak Kristiani. Jadi kita mesti memilah-milah. Saya suka Paulus, tidak semua, bahkan orang Kristen saja pun yang boleh, tidak semua berguna. Waduh, etikanya tinggi banget ya. Boleh nggak makan ini? Boleh saja. Tapi kalau saudaraku itu pas aku makan dia nggak makan, aku buang makanan hobiku ini, tidak aku makan, supaya aku jangan jadi syak bagi dia. Boleh, tapi tidak berguna karena menimbulkan syak. Kupinggirkan, kuabaikan keinginan diriku. Maka Paulus bilang, bersama orang Yahudi aku berusaha seperti orang Yahudi. Bukan mau menang sendiri, lalu kalau nggak diikutin aku bikin sendiri. Itu tidak Kristen. Menarik. Makanya dalam etika ruang tamu ya, kalau kita datang bertamu ke rumah orang, tolong aturin dong aturan rumah itu ya. Kalau di rumah itu mesti buka sepatu, semua buka sepatumu. Kecuali tuan rumah bilang, Papa jangan dibuka. Tapi kita lihat itu full karpet, waduh buka aja lah. Mungkin dia segan karena pendeta yang datang. Ya. Jadi kita ada tata krama kan ya. Kita mesti lihat, kita mesti perhatiin. Nah, kemudian sinkretisme dengan agama dan ideologi-ideologi lain. Ya, kekristenan sekarang di Amerika yang disebut faith teacher sudah terjadi sinkretis antara Kristen dengan Buddhism. I am God, you are God, because we are God, we can do anything. Dari mana Buddhism? Buddhism adalah kita Allah mikro yang berproses lewat reinkarnasi menjadi Allah yang makro. Ada di dalam lingkaran sampai lepas daripada lingkaran nirwana. Lepas dari lingkaran. To be God. Maka orang Kristen gimana lah sinkretisnya? Dia mengatakan aku anak Allah, kau anak Allah. Dulu kita anaknya kan? Anak raja. Sekarang kan udah gede. Pewaris kerajaan. Sekarang kita jadi penguasa. Tuhan dalam kita, kita dalam Tuhan. Apapun yang kita minta dapat. Karena jadi Buddhism. To be God. Bahasa yang dipakai nggak to be God, tapi apa yang kau mau kau dapat. What you want you can. Faith teacher itu di Amerika, orang-orang seperti Maurice Cerullo, Kenneth Hagin, Robert Schuller itu semua disebut faith teacher. Ya sama Benny Hinn. Tapi orang Indonesia getol ya. Satu kali waktu saya pernah ngomong dengan sekelompok teman-teman yang basisnya sama. Pada geger, kok Papa ngomong gitu loh, kita diskus, tanya. Hanya bener sih Pak. Ya. Itu sebab perlu kehati-hatian. Kita kalau foto sama Benny Hinn nggak boleh. Dia nggak boleh difoto. Karena kalau cahaya kita keluar, kemuliaan dia berkurang. I don't know. Wartawan kita pun sampai stres, kagak dapat tipe gambarnya. Hanya foto yang ada itu mesti ngambil di di situs. Ya foto yang memang dia koleksikan. Tapi kalau sengaja minta foto berdua kagak dapat. Kemuliaannya pindah gitu. Ya. Saya makanya kurang mulia karena sering foto sih. Jadi mungkin juga sih ya, jadi kurang deh mulianya kan. Sinkretis. Karena sudah pengkultusan pada manusia, membuat manusia ini magis. Ya, ini kita perlu hati-hati. Yang berikut, ya, ciri-ciri kesesatan personal. Nah, ini pada diri ya. Pertama, pengkultusan pada pemimpin. Ya, sudah apa-apa dia, kata bapak. Ya. Saudara, saya pikir itu salah besar. Tidak ada seperti itu. Di gereja ini pun selalu bilang, Pak Bigman omong kosong, ngapain kalian ikuti apa kata si Bigman Sirait? Kalau salah, ikutilah karena benar, bukan karena kata si Bigman. Nggak penting siapa itu Bigman Sirait. Penting benar apa? Tidak. Karena aku menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Kalau benar kau dengar, kalau tidak jangan. Kalian harus punya filter untuk menyaring.
Ya. Biar Tuhan pakai saya menurut kehendak kehendaknya. Tuhan akan pakai kalian juga. Ya. Kemudian ajaran gereja sakramen berpusat pada pemahaman atau pengalaman pemimpin, bukan lagi Alkitab, namanya experience theology. Teologi berdasarkan pengalaman. Saudara, kalau saudara sakit ya, saudara ambil tangan saudara taruh di sebelah kanan itu, pegang pakai kanan. Lalu yang kiri taruh angkat ke atas, lalu menghadap lurus ya, jangan ini, lalu berdoa beriman dalam nama spasi. Sembuh, waktu itu saya begitu. Loh, kok waktu itu saya begitu, kok jadi begitu ya? Semua pengalaman diceritakan, lalu kita supaya ngikut. Waktu itu saya bingung, saya nggak tahu apa, saya puasa, saya puasa waktu itu, saya itu betul 36 jam. Puji Tuhan. Langsung Tuhan jawab. Loh, apa urusannya 36 jam? Ya, satu orang dengan naifnya telepon saya karena dia masalah berat dengan suaminya dan suaminya sudah pulang ke rumah mertuanya. Lalu waktu dia telepon saya, karena dia dengar di radio, yang lucunya terus mau ngomong nama saya ini, oke, Yuto, saya dari mana? Dari radio. Dapat nomor telepon saya dari radio, Pak. Oke, terus apa? Mau begini, saya mau sering, iya. Pak, kenapa ya? Saya kan baru 1 hari puasa, tapi kenapa doa saya nggak dijawab oleh Tuhan? Terus saya tanya, lu kamu ada persoalannya apa ini? Lalu diceritakan nama persoalannya sama saya. Oh itu, jadi kamu 21 hari dijawab. Jangankan 21 hari, 3 tahun kau puasa, kalau Tuhan nggak mau jawab, emang kenapa? Lu kok Bapak ngomong gitu? Bukannya kalau begini-begini, lu yang ngomong sama kau 3 hari puasa, 21 hari puasa lalu Tuhan jawab siapa? Pendeta? Ya kau tanya pendeta itu. Kau tanya aku jelaskan nama kau. Oh bukannya gini Pak, gini. No. Saya kalau melihat kasus kamu, coba kamu cerita lagi, cerita banyak-banyak. Tapi sebenarnya saya jawab gampang. Ya suri aja ya. Dari cerita kamu ngomong, maaf loh ini, saya laki-laki. Saya coba ngomong jujur ya, agak ketus boleh nggak boleh. Aku aja pun nggak simpati dengan caramu sebagai perempuan. Karena aku pancing kan. Kalau gini suami, memang kadang-kadang suami saya lawan Pak, begini. Kan ketahuan ya. Saya langsung ngomong. Saya ngomong mertua saya memang suka begitu Pak. Lalu saya gini, kalau kita ada debat gini. Saya udah bayang kalau kita debat, mertuanya pun di debatnya. Patutlah nggak suka mertuanya itu kan. Ya kau rasakanlah situ. Lucunya saya dimarahin sama dia. Bapak kok tidak berpihak pada saya? Suami saya itu kan berdukun. Kata kau, aku mana tahu. Kalau kau tahu berdukun, kau panggil dukunnya. Karena saya mau coba meluruskan pikiran orang, tapi ternyata salah, susah. Karena dia yakin dengan yang pertama. Tapi lucunya dia telepon saya. Miris ya. Jadi berusaha mengembalikan orang dengan shock terapi supaya dia mikir gitu. Tak mudah. Ketika orang terikat, karena harapan dia kalau 21 hari kan, siapa juga gampang ya puasa 21 hari, bisa kan? Lalu dapat yang kita inginkan, kan enak. Tapi kalau harus ngalah, lembut, waduh mah, stres lah. Ya. Kemudian yang ketiga, pemimpin tidak tersentuh. Ya, yang berbeda dikucilkan. Ini zaman kepausan. The infallibility of Pope, paus tidak bersalah. Pada waktu itu abad 12, ketika paus memproklamasikan jabatan itu, langsung John Huss dari Ceko University, seorang profesor doktor, guru besar. Saya suka baca Alkitab. Banyak pendeta bikin masalah dia di dalam sejarah gereja. Tapi banyak cendekiawan unggul menunjukkan kelas. John Huss mengkoreksi Pope. No, Pope tidak sama dengan Alkitab. Pope bisa salah, Alkitab tidak. Oh dia ditangkap, masukin penjara, suruh cabut kalimat, dia nggak mau cabut. Ya, sampai Raja Ceko adalah teman baiknya, dia bilang, please John, cabut kalimat, aku nggak bisa apa-apa. Kalau nggak kau dihukum mati. Dia bilang biarin. Akhirnya dia dihukum mati, bakar hidup-hidup. Hanya karena mengkritik paus. Ngeri ya. Siapa berani melawan, mati. Gereja banyak. Sekarang nggak dihukum mati karena nggak bisa ya kan. Legalitas undang-undangan nggak mungkin. Tapi diapain? Dikucilkan. Pemberontaklah, penyesatlah, apalah segala macam. Miris ya. Kemudian tujuan ajaran sakramen disesuaikan dengan pengalaman dan keyakinan pemimpin. Di dalamnya juga ada kebutuhan. Perpuluhan kasih nanti kembali 2-3 kali lipat, tapi perpuluhannya kemana nggak jelas. Banyak sekali kepentingan-kepentingan. Itu sebab kalau orang bilang bisnis paling bagus itu cuy Yesus ya. Jual beli Tuhan Yesus paling laris. Jadi banyak orang sekarang buka usaha cabangnya Yudas ya. Bisnis bagus. Ya. Nah itu yang mengerikan. Dan kebenaran ajaran pemimpin ya, mengerikannya dijadikan sama dengan kebenaran
Alkitab. Apa kata dia itu kata Tuhan lain. Dan orang kalau sudah begini gelap mata ya. Kalian susah ngomong sama orang yang sudah apa kata pemimpinnya. Udah susah ngomong gitu. Sampai ngomong putar busa-busa pun kita bisa ribut ya nggak dengerin juga. Yang berikut, kalau di dalam ajaran ya, pertama tidak mengakui realita dosa turunan seperti Christian Science, menganggap dosa itu semu, ya. Bahkan dosa hari-hari pun semu, ya. Kemudian tidak mengakui Allah yang esa, itu Mormon, karena Allah dianggapnya kawin-mawin. Sampai si Joseph Smith pendirinya Mormon pun istrinya banyak, karena Allah istri banyak, dia pun istri banyak. Makanya Mormon poligami. Lalu terakhir dikoreksi lagi ya, sekarang nggak poligami katanya kan, sudah mulai monogami lagi. Tapi dia lupa bahwa yang bilang poligami itu kan bapaknya itu ya. Kalau mau nggak monogami ya pindahlah, jangan di situ lagi. Jadi lucu-lucu sebetulnya orang mengkoreksi ajaran pendirinya sendiri. Aneh bin ajaib ya. Sama kayak kita mau mengkoreksi ajaran Yesus yang benar aja. Kalau nggak pergi kau keluar kan, bikin kau ajaran baru kan begitu. Jangan bilang dirimu Kristen. Simpel sebetulnya ya. Yang kedua, yang ketiga tidak mengakui Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal, saksi Yehova. Karena saksi Yehova bilang Roh Kudus itu cuma kuasa Allah yang melayang-layang saja, itu kuasa Allah itu. Tapi bukan Allah, tenaga dalam gitu. Ya, dari Allah, prana dari Allah gitu ya. Kemudian tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Saksi Yehova liberal menganggap dia bukan Tuhan. Saksi Yehova menganggap Yesus itu ciptaan yang pertama, yang mulia. Bagi liberal Yesus itu hanya manusia biasa, tokoh. Ya, yang bermoral tinggi. Nah, kemudian saudara yang kekasih, adanya keselamatan di luar Yesus, liberal pun percaya. Keselamatan bukan hanya pada Kristus saja. Ya, maka agama lain pun ada keselamatan, ada. Karena nanti hanya moralitas, universalism. Semua bisa asal bermoral. Ya. Jadi keselamatan itu ada di mana-mana. Itu menurut keyakinan yang berikut. Tidak menerima doktrin Tritunggal, ya, menolak. Nggak ada itu doktrin Tritunggal. Biasanya kalau saudara ngobrol itu paling cepat penolakan itu datang dari saksi Yehova. Ya langsung mereka jelaskan, ya. Kemudian Alkitab bukan otoritas tertinggi dan bisa salah. Ya. Nah, itu bagi liberal, Alkitab bisa salah, bisa. Otoritas tertinggi enggak, itu progres. Sehingga ada budaya-budaya tertentu yang harus juga bisa sama dengan Alkitab. Karena Alkitab adalah salah satu buku etika. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi dia akan termakan waktu dan bisa salah. Ya. Lalu manusia bisa mengusahakan keselamatannya dengan usaha sendiri. Ya, moralitas tadi, humanisme tadi, ya. Yang semangat itu biasanya muncul dalam liberal atau orang-orang Kristen yang mulai free thinker. Yang penting aku baik, aku selamat. Ya, demonstrasi kekuatan diri, pikiran dan praktek perdukunan. Padahal Kolose bilang jangan engkau berpikir seperti dunia berpikir, berpikir seperti Kristus berpikir. Sekarang ada power of mind, suggestion. Itu muncul di gereja sekarang. Nah repotnya memang masih banyak yang pakai nama Kristen, lalu gerejanya gereja A, gereja B, pendetanya sudah kesurupan roh motivator itu sudah. Sehingga memotivasi umat itu terus. Bukan lagi mengajar bagaimana beriman, karena iman berubah menjadi sugesti. Iman sama sugesti beda ya. Kemudian gereja menjadi badan usaha bersifat kepemilikan perorangan atau sekelompok orang. Kalau Yesus menyebutnya itu gembala upahan yang mencari upah, keuntungan dari domba-dombanya. Sehingga kalau Yesus memberi makan domba-domba itu rumput kan, sehingga domba itu gemuk. Tetapi kalau ini gembala-gembala palsu ini datang, dia memerah susu dombanya. Nah, dianya yang gemuk. Ya, setor segini, bayar segini dan seterusnya. Ya, nah oleh karena itulah ini menjadi penting. Yang terakhir kita close sebelum kita masuk dalam ruang diskusi kita. Ya, awas kesesatan. Pertama, Tuhan Yesus sendiri sudah memperingatkan itu. Ya, dan hebatnya ya, gambaran yang diberikan Tuhan Yesus itu, kesesatan selalu diikuti dengan apa? Halo? Mujizat, bukan sekedar mujizat ya, mujizat yang spektakuler. Hebat loh. Memang mencengangkan. Makanya Yesus bilang mereka akan begitu. Jadi kalau ada mujizat jangan bilang itu kuasa Tuhan dulu ya, jangan buru-buru. Tuhan Yesus saja udah ngomong kok. Ciri-ciri khas kekristenan yang tidak bisa dipalsukan cuma satu. Sangkal dirimu, pikul salibmu, jalan, lakukan perintah Yesus. Tidak mungkin kau bisa duplikasi.
Tapi kalau karunia roh bisa, maka ada orang yang ditolak. Yesus bilang, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga, kecuali mereka yang melakukan apa? Kehendak Bapakku. Clear kan? Final. Dan yang kedua, ada yang mengusir setan, bernubuat, buat mujizat. Musi apa? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak kenal kamu, hanyalah pembuat kejahatan. Tuhan tolong. Matius 7, 21 sampai 23. Wih, kita kaget ya, kok ada orang begitu ya? Hebat. Di Wahyu pun digambarkan betapa mereka bisa menghidupkan yang mati. Luka parah itu disembuhkan. Hebat banget. Yes, daya tariknya mencengangkan. Sebetulnya kalau kita bilang playing God sekarang dipegang oleh banyak para dokter ya. Dokter-dokter itu menentukan hidup mati seseorang. Saya operasi mati, nggak operasi mati, operasi hidup. Nah, orang playing God namanya. Nah, teknologi makin menggila sekarang. You mandul nggak punya anak, nggak ada harapan, gampang. Bayi tabung, cloning, masih banyak harapan. Nggak perlu doa-doa lagi, udahlah pinggir-pinggir. Semua bisa diatur. Yang penting ada apa? Hepeng ya. Hepeng yang ngatur semua itu. Sehingga nggak perlu lagi beriman berharap. Padahal Tuhan akan memberi apa yang baik bagi kita. Dan kalau dia beri, dia selalu punya cara untuk mendidik dan mengajar kita maksud-maksudnya. Ya. Kemudian peringatan para rasul. Apa yang diajarkan Yesus diteruskan oleh para rasul. Yohanes bilang, antikris itu sudah berjalan-jalan itu. Jadi sudah, sedang, dan akan. Tidak ada berhentinya antikris. Antikris mereka siapa yang opposite. Yang menarik kalimat Yohanes apa? Memang mereka dari antara kita. Benar ya? Tapi mereka menolak Kristus. Loh, jadi dari antara kita? Iya. Tapi menolak Kristus. Gila ya? Lalu mereka memutarbalikkan semuanya. Gambaran itu mirip pada zaman Yesus adalah para pemimpin, para imam yang dihajar tegur Yesus habis-habisan di Matius 23. Celakalah kau, sesatlah kau, hei pemimpin-pemimpin palsu. Ke neraka kau masuk, kau tutup pula lagi pintu surga supaya orang lain nggak masuk. Waduh, ngeri ya. Dan terakhir tanda akhir zaman di Yohanes 3. Zaman-zaman sekarang sukar. Karena apa? Orang akan cinta diri, ya, sehingga materialistis. Gereja sudah mulai mengajarkan semua all about money, teologi sukses. Ya. Terus ada lagi nanti yang dibilang apa? Mereka itu hanya beribadah tapi menyangkali kekuatannya. Entertainment church, gereja entertainment. Waduh, gampang sekali deteksi. Dan sekarang itu yang laris. Laris manis. Miris ya? Mau benar, kita perlu berjuang. Dan kita perlu berani untuk menyatakan sikap benar itu. Nah, karena itulah saudaraku yang kekasih, kebersamaan kita, saling mengingatkan, saling meneguhkan, menjadi amat sangat penting. Itu akan menolong kita sama-sama. Ya, siapapun kita, termasuk saya, bisa salah? Bisa banget. Dan pada waktu aku salah, kalian benar. Ya, kalian mesti kasih masukan. Pak Yuda salah jalan. Kemarin yang ngomong gini-gini, sekarang sendiri begini. Iya, balik lagi. Lalu waktu lain lagi aku sudah lempeng, kau yang salah. Sini dulu kau. Kemarin kan kau ingatkan aku begini, kau betul. Tapi kenapa hari ini kau yang bengkok? Indah ya. Saling mengingatkan. Nah, itulah gereja. Saling meneguhkan. Hanya saja memang tuntutan Tuhan berikan kepada saya ekstra. Apa ekstranya? Makanya aku bilang jangan semua orang pengen jadi guru. Kalau jadi guru dituntut lebih. Makanya jadi pendeta yang mesti tahu diri, menempatkan, akan dituntut lebih oleh Tuhan. Jadi majelis kita juga sama. Begitulah hierarki kepemimpinan di dalam gereja itu. Sehingga kita menjaga kebenaran tetap terjaga, sehingga betul-betul nama Tuhan dipermuliakan. Oke, saya stop sampai di sini di bagian ini, saudara. Mari kita berdiskusi. Nanti ada yang mau tanya, apa gereja setan, gereja apa? Silakan. Jadi bahan pertanyaan. Pak Pane mau nanya gereja setan katanya, anggota. Oh bukan. Sebelah sini dulu, ke kanan dulu ya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Saya bertanya dan saya pernah ketemu satu anggota dan aktivis di gereja yang mengajarkan sakramen basuh kaki. Dia juga pakai ayat yang tadi Pak Bigman sebut, jangan menambah dan jangan mengurangi. Dia mengacu pada Yohanes 13, 14, 15. Di situ Yesus mengatakan bahwa kalau aku
kamu menyebut aku guru dan Tuhan kamu harus melakukan seperti apa yang aku lakukan. Dia makanya membasuh kakinya. Dia mengacu pada ayat itu. Nah, dia bertanya sama saya, gimana gereja kamu kok nggak ada sakramen basuh kaki? Saya agak bingung jawabnya. Makasih Pak. Jangan bingung pegangan. Kalau kita baca tuntas peristiwa basuh kaki, apa yang diajarkan Yesus? Makanya muridnya nggak mau. Karena mestinya yang bawa basuh yang atas, kan gitu kan, yang lebih rendah ke atas. Makanya bilang lakukan ini, artinya kau jangan jadi pemimpin pada dirimu, harus jadi pelayan. Itu pun dia omonginnya di Matius, bukan sakramen itu. Simbol dari perbuatan itu, bagaimana hidup saling tolong menolong. Jadi nggak ada tingkat-tingkat. Kan dia ngajar, barang siapa yang mau menjadi pemimpin, dia harus mau jadi apa? Pelayan. Itu ekuivalen. Lalu diwujudkannya dalam Yohanes itu, bagaimana dicucinya kaki murid, maka sampai janganlah guru, kan gitu. Kau memang sudah bersih tapi belum semua, kan proses pembersihan itu dilakukan, ya. Sehingga murid, kalau kita cuci lagi deh. Lalu semangat dia, karena salah ngerti semua. Beda sekali ya. Sehingga di dalam bagian seperti itu, sakramen harus ada nilai sakral yang mesti diperhatikan dan dilihat. Sehingga tindakan cuci kaki adalah tindakan simbolik mau mengajarkan kasih. Itu sebab dalam bagian itu terus kalau ke bawah, habis itu apa yang muncul? Perintah yang baru. Hendaklah kamu hidup dalam kasih itu dan saling mengasihi itu. Jadi 13 itu tidak boleh dilepas, 14, 15 sampai itu. Dan kau yang sudah dicuci itu harus menyatu dengan aku, pokok anggur yang hidup itu, ya. Jadi kalau dibilang itu menjadi sangat berbeda. Tapi bukan konteks membasuh kakunya. Ya, tapi konteks hidup saling mengasihinya, dan itu sudah dirumuskan dalam hukum. Inilah hukum kasih itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama apa? Kasihlah sama manusia seperti dirimu. Disitulah hukum itu tertuang. Sehingga istilah sakramen lalu melihat itu tidak hanya bisa begitu saja, konteks yang mesti dilihat penuh. Ya, nah orang seringkali mencomot satu bagian itu lalu memberikan kesimpulan itu, ya, clear ya. Makanya apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam sakramen perjamuan kudus sesudah Yesus mati dilakukan gereja enggak? Rasul-rasul lakukan kan? Pertanyaan kedua, apakah kemudian basuh kaki masih dilakukan gereja? Oleh rasul maksudnya? Rasul-rasul melakukan enggak? Berarti jahat rasulnya. Membaptis mereka lakukan. Perjamuan kudus mereka lakukan, 1 Korintus 11. Nggak ada membasuh kaki mereka lakukan. Apakah rasul itu penjahat? Nah ini historical kan ya. Jadi memang harus dilihat runut. Nah compare Alkitab menafsir. Jadi jangan kau nafsir lalu mau-maumu. Kau carikan pembenaran untuk itu. Itu gitu. Clear ya? Saya udah jawab ayat selanjutnya soal kasih, tapi masih ngotot untuk menyebut Yesus adalah Tuhan dan Guru. Kenapa nggak melakukan gereja? Berarti yang belum disebut tadi kan, Rasul nggak melakukan, kok Bapak repot. Ya, Rasul membaptis sesudah Yesus mati, yes. Rasul menjakukan perjamuan kudus sesudah Yesus mati, yes. Rasul membasuh kaki sesudah Yesus mati, no. Tapi kalau Bapak mau lakukan ya silakan. Saya ngikut Rasul aja lah, gitu aja ya. Nah, dia ngikut mana yang terserah dia lah. Jangan dilarang ya. Kira-kira. Memang tabiatnya setiap orang begitu menjalankan satu hal pasti mencari pembenaran terhadap hal ini. Itu yang bikin memang akhirnya diskusi itu seringkali tertutup. Karena kita nggak mau bagian yang menjadi pemahaman belajar itu. Karena udah keyakinan mendarah daging. Good, ada lagi? Apa aneh nggak jadi gereja setannya? Hah? Bapak aneh bilang setan ke gereja kan? Soalnya kan ada gereja setan sekarang gitu ya. Terserah tadi memang ditanya. Jadi isu gereja setan. Saya nggak tahu tadi Pak Pane bilang ada di Central Park ya. Saya sendiri persisnya nggak tahu kalau di Central Park ya. Di mana, di lantai berapa begitu ya. Tapi saya tahu ada jemaat kita di situ ya, Hans dan Family ya. Anggota dari situ. Kamu anggota situ bukan? Gereja setan. Kan tinggalnya di Central Park kan? Di samping Taman Anggrek. Iya kan, dari bawah tembus ke Central Park kan? Pernah nggak kebaktian? Oh enggak, ya syukurlah. Ya jadi gereja ini sebetulnya, kalau ini ya dulu dari Amerika, ini sebetulnya adalah gerakan daripada pemusik-pemusik rock. Lalu itu dibalikkan, Bapa kami yang di surga disebutlah apa?
bukan Tuhan lagi, iblis yang di surga. Dan mereka kemudian menyembah-nyembahkan, kadang-kadang potong korban, darah ditumpahkan dan seterusnya begitu ya. Ini dari sekte bidat yang paling berat sebetulnya. Tetapi gereja setan pakai nama istilah gereja pun sudah nggak benar, karena gereja kan adalah kumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Tetapi kemudian pemelesetan ini begitu rupanya, dan celakanya orang Kristen pun neruskan istilah gereja setan. Kagak ada gereja setan. Istilah dulu kita beres ya. Terserah setan itu mau bikin apa, kuil setan, agama setan, ya suka-suka dia. Tapi gereja setan kagak ada. Karena gereja itu adalah eklesia, dipanggil keluar dari dosa itu. Itu akar kata daripada gereja, untuk memberitakan perbuatannya yang besar. Nah, aspek yang kedua, memang mereka jadi pemuja sebetulnya, pemuja setan. Ya, jadi pas sekali kalau bilang pemuja setan. Nah, tapi yang di Indonesia sih seringkali tidak separah itu. Sehingga memang terakhir ini modifikasinya kayak apa saya juga gak jelas lagi. Di Manado katanya sempat ada gitu ya. Lalu kalau di Manado malah main tampar-tampar. Pendetanya nampak, pak, yang salah, pak, ditampar. Itu pernah kita muat sempat di Reformata. Bingung juga ya. Jadi ditampar yang salah itu. Katanya sih gereja setan. Ya, tapi unsur pemujaannya saya nggak ngelihat malah. Ya, karena pemuja setan itu sebetulnya itulah yang disebut gereja setan. Sebetulnya ini dikembangkan oleh para pemusik-pemusik rock di Amerika yang paling banyak. Lalu boleh drugs, apa ya begitu-begituan. Hanya betul-betul memerdekakan diri dengan obat-obatan dan seterusnya. Ya, pemujaan-pemujaan. Nah, ini terjadi sinkretis sebetulnya antara ilmu kebatinan dengan keagamaan. Khususnya Afrika punya ya, masuk ke dalam, karena Afrika juga pengaruh voodoo apa dan segala macam, ilmu itu cukup besar. Belum lagi guru-guru dari India. Dari India itu juga macam-macam ya. Ada yang kekuatan pada filsafat, ada juga pada ilmu. Ya, good. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Saya mau tanya Pak, kalau kita udah meninggal, masih ingat nggak sama istri kita, sama anak kita di sana gitu? Karena kata Pak Bigman kan dulu pernah ngomong memori kita mati gitu ya kalau udah meninggal. Tapi Lazarus kok dia masih ingat gitu kisahnya sama si orang kaya itu. Orang kaya masih ingat sama keluarganya yang di dunia gitu. Mohon penjelasan, terima kasih Pak. Kira-kira kau siapa duluan mati? Kau apa istrimu? Jadi siapa mengingat siapa gitu. Saudara, kalau cerita Lazarus harus diperhatikan baik-baik. Itu adalah cerita yang Kristus berikan sebagai gambaran. Kalau kita anggap kan masih kenal tuh Pak nama. Kalau gitu, surga dan neraka jauh nggak? Dekat, orang bisa ngobrol. Dekat amat bisa ngobrol. Kagak pakai handphone loh itu. Kalau pakai handphone kan masih bisa sini Kalimantan nggak kelihatan. Kagak loh. Pak Abraham tolong dong. Saya lagi bayangin tuh panas dari dari neraka kalau angin bertiup nyampe juga ke surga. Woi panas sih. Malaikat dipanggil dewa angin. Dewa angin, jangan ke surga dong. Sono marahnya. Kan nggak bakal begitu ya. Jadi itu gambaran. Tidak menceritakan bahwa kemudian kita lihat dan kita kenali. Itu dulu ya. Tetapi gambaran mau menunjukkan bagaimana Kristus sebutkan setiap orang yang percaya mati dia ada di pangkuan Abraham. Kenapa pangkuan Abraham? Karena dia disebut bapak orang percaya. Itu penting. Karena Tuhan berjanji pada Abraham. Engkau keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Ya. Tapi dikatakan keturunanmu, bukan keturunanmu. Loh, apa maksudnya? Galatia menjelaskan pasal 3 ayat 16. Ternyata dimaksud keturunanmu, yaitu disebut di sana Yesus Kristus, bukan bangsa Israel. Sehingga dunia diberkati oleh keturunan Abraham, Yesus Kristus, yang datang dari Abraham, Ishak, Yakub, 12 suku, Yehuda, terus Daud, Kristus, Maria, Yusuf. Jelas ya? Nah, sehingga dapatlah seluruh dunia berkat. Sehingga barang siapa kepercaya pada Kristus disebut anak Daud, anak Abraham. Ya, makanya Sakeus waktu bertobat pun sesungguhnya orang ini anak Abraham. Itu istilah menarik sekali menunjuk status orang percaya. Tapi orang Israel dalam Yohanes 8 klaim kami juga anak Abraham, kan gitu kan? Memang kau keturunan Abraham, tapi kau bukan anak Abraham. Kau anak setan kau. Itu kalimat Yesus. Bapakmu setan. Kalau Abraham bapakmu, kau akan mendengarkan apa kataku. Tapi kau mau membunuh aku karena kau anak setan. Jadi sekarang kita ngerti itu Yohanes 8 ya. Anak Abraham adalah yang mendengar suara Kristus dan percaya.
Yang membunuh anak setan termasuk orang Yahudi. Anak setan itu. Jadi nggak ada yang benar kalau kita bilang berkatilah Israel, kita akan diberkati. Nanti dulu. Lalu kita tur ke sana supaya diberkati. Habis uangmu pasti. Tapi kalau mau belajar, pergilah. Jangan cuma jalan-jalan kau ke tempat-tempat lain kan. Tapi nggak belajar sesuatu. Ini kan dalam kaitan Alkitab kita. Kita bisa melihat geografis itu luar biasa. Kita bisa belajar banyak hal gitu ya. Nah, jadi kembali lagi. Kalau kita mati, kita mati. Kalau semua masih kau ingat, aku khawatir. Ya, senang kau di sana. Karena kredit card belum bayar. Ngerti maksudku? Kredit cardmu lagi belum bayar nih. Toto kau mati dipanggil Tuhan kan? Bang nggak bisa nagih kan? Senang lah kok. Untung loh dia nagih-nagih. Kolektornya kata, Pak sini Pak. Kenapa? Bapak nggak ingat saya dari Citibank. Bapak belum bayar kemarin. Mana di surga lagi menagih kita. Aduh kacau nanti kita ya. Ya, apalagi pas ketemu mertua kan. Di surga. Kok masuk surga kau? Kau lawan aku mertuamu. Mestinya mama yang masuk. Kenapa bisa masuk? Mama kan kejam. Kelahi di surga ya. Nggak bakal ya. Nah, makanya surga itu adalah beyond. Beyond ya. Jadi melewati seluruh apa yang ada di sini kita. Seluruh apa yang kita alami. Di surga jalannya dari apa? Digambarkan kan? Emas, batu yapsis, batu merah apa. Kalau itu surga jalannya begitu, logika sederhana. Berarti bahan dari bumi bisa bangun surga enggak? Karena semua bahan itu ada di bumi. Lah kalau itu apa hebatnya? Bisa nangkap maksud saya? Beyond. Itulah gambaran mau dibilang bagaimana perhiasan yang kita bikin jadi mahkota itu, jadi cincin, jadi apa? Diinjak-injak loh di surga. Nothing. Kalau di sini itu kan udah apalah kemuliaan kita lah itu kan. Di sana enggak. Kemuliaan kita adalah bersama dengan Bapa itu. Wih, puji Tuhan. Ya. Jadi percayalah kau kalau masuk surga enggak kau ingat seminar ini ya. Jawaban pun enggak akan ingat kau. Tapi Tuhan beri kita pikiran baru karena kita tubuh yang baru dimuliakan, bukan? Sama seperti kita pendosa, begitu kita ditebus kita diberi apa? Pikiran baru, hati yang baru itu kan Efesus 4 ya, manusia baru itu kan. Begitulah nanti waktu kita mati. Pikiran sorga tapi ya. Kalau sekarang kan pikiran baru kualitas dunia kan, artinya di dunia. Artinya memori kita tentang dosa bisa aja datang kan. Lalu jatuh lagi gitu. Tapi keinginan untuk benar itu ada dan berkelahilah kita. Makanya Bang roh penurut daging lemah. Kita memang sudah diperbarui oleh Kristus. Tapi daging kita ini selalu narik-narik kita nih, nyeret-nyeret. Maka kelahi tiap hari medan tempur ini. Ya, kita tahu enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Kecemplung ke situ juga. Sampai Paulus bilang, apa yang aku inginkan tidak aku lakukan, yang tidak aku mau aku lakukan. Nah, itu pergumulan. Oke? Jadi sampai sana tubuh baru, pikiran baru, semua yang baru. Oke, tapi jangan bilang kalau gitu istri baru, Pak. Nah, itu enggak mau aku jawab ya. Hah? Jangan tanya sampai situ ya. Nanti istrimu marah lagi. Emang lu mau yang baru ya? Enggak ya? Jadi kita dapat semua kemuliaan yang luar biasa. Amin. Mau nggak saudara? Halo? Kalian lebih suka ingat yang di sini apa enggak? Ya kalau nggak ingat percuma dong Pak. Nanti saya mau ketemu mama saya bilang, Mama. Siapa ya? Saya nggak ingat. Waduh. Kau bisa bilang enak kalau orang yang kau cintai kau bilang pengen ingat. Orang yang kau benci pasti kau nggak pengen ingat kan? Betul dong ya? Maka Tuhan beri kamu yang tidak bisa kamu bayangkan sendiri, artinya tidak bisa kamu ukur. Maka akan kau bilang, God thanks. Sehingga pengenalan adalah pengenalan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Itu menjadi luar biasa ya. Persisnya kayak apa Pak? Saya juga nggak tahu. Ya. Pertama, memang Alkitab tidak kasih tahu. Kedua, aku belum pernah ke sono. Jadi kalau kau mau tahu juga, tanya lain pulang pergi ya. Ada yang suka pulang pergi kan? Paksa lah kau tanya sama dia. Menurut dia sih katanya kemarin ngopi di sana. Sampai saya juga bingung, buset, masa ke surga jauh amat cuma ngopi doang. Ada buah apel katanya duduk satu meja. Sampai saya bingung. Tuhan Yesus mau makan perlu meja. Ngerti maksud saya? Itu sangat manusiawi sekali. Dan bukan itu gambarannya ya. Clear ya? Good. Ada lagi satu terakhir? Ya, sebelah kiri. Terima kasih Pak. Oke, nanti sebelah sini ya. Oke. Di dalam 1 Timotius 4, kalau bisa ditayangkan 1 Timotius 4 ayat 1 ya, Pak sampai Pendeta. 3. Iya. Aku aja nggak perintah si Julius.
Enggak, maksudnya supaya dilihat. Oh gitu. Iya. Ayo Yus, mainkan Yus. 4 ayat berapa Pak? 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 3. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 4 tentang ajaran sesat. Yus kenapa? Turun. Iya. Ya, ini ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makanan yang diciptakan Allah, dan seterusnya. Jujur Pak, saya bukan mau menyalahkan agama tertentu, tetapi jujur melarang orang kawin, Katolik pun melarang orang kawin. Melarang makanan yang diciptakan Allah, Advent pun melarang. Bagaimana menurut tanggapan Bapak? Terima kasih. Oke. Pertama, Katolik tidak melarang orang kawin, jangan salah. Romonya yang tidak kawin. Bedakan itu ya. Semua jemaat Katolik kawin, makanya Katolik berkembang biak. Kalau yang nggak berkembang biak lah, Protestan aja yang maju gue bikin. Jabatan tertentu. Betul, itu pilihan Paulus. Yang dibilang tidak kawin, kau tidak usah kawin lagi, kau tidak usah ini lagi, karena Tuhan mau datang, karena begini, itu loh. Dengan tidak kawin, kau suci, kau mulia. Paulus koreksi, no. Kalau kau tidak bisa sendiri, tipemu, lebih bagus kau kawin, jangan perkajang dosa. Itu ya. Tetapi kalau kau bisa tidak menikah, seperti aku, bagus. Lalu kau tanya, kenapa Pak Bigman tidak menikah? Karena aku bukan seperti Paulus. Aku seperti si Petrus. Itunya bedanya. Senang kap ya? Petrus kawin, aku kawin. Itu loh, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat sudah clear, jadi itu beda sekali ya. Itu karunia. Jadi bukan general semua orang tidak kawin. Paulus membuat karunia. Nah, di dalam Katolik, maka orang-orang itu dipanggil, ada tesnya, ada apanya, nggak sembarang itu. Tetapi memang pada akhirnya hati manusia siapa yang tahu? Banyak yang hatinya beku, mungkin patah hati apa, lalu jadi biarawati, jadi apa namanya, pastor gitu kan. 5 tahun lagi encer kan. Mendadak dilatnya pula kayak yang dulu kan, memori jadi lagi, namanya juga manusia kan, cinta lagi, ada skandal lagi, itulah manusiawi. Ya, karena itu memang selibat harus panggilan, selibat jangan karena terlibat. Saya ngerti ya, selibat kalau karena terlibat itu bahaya, terlibat patah hati lalu selibat bahaya, panggilan betul-betul. Ya, jadi Katolik tidak salah di situ. Ya, saya pun kalau boleh bilang, kalau ada kalian yang pria-pria ini dipanggil Tuhan, rasa betul kuat sendiri dan tidak ingin menikah mau melayani Tuhan, puji Tuhan, saya dukung habis itu. Ya, tapi betul-betul panggilan Tuhan. Karena orang seperti itu mobile banget. Ya. Saya memang bukan tipe sendiri, tapi andai kata saya sendiri, saya nggak perlu di rumah terus kan ya. Saya bisa sebulan di sini, sebulan di sana, sebulan. Tapi kalau sekarang aku sebulan 2 bulan nggak pulang, ngamu istriku kan? Pulang kau. Bukan uang belanja yang kuharapkan, pelukanmu kan begitu kan? Ya terpaksa mesti pulang. Ngamu lah nanti kalau aku nggak pulang kan? Jadi itu memang bedanya ya. Tapi kalau panggilan, saya sendiri dukung sesuai dengan apa yang Paulus bilang ya. Itu kalau Katolik. Kalau Advent, ya suka atau tidak, memang bagi kita dia jadi sekta. Maka ada perdebatan keras juga, ya. Sehingga Advent memang tidak menjadi sederhana. Karena memang ada berapa modifikasi kemudian. Tidak boleh makan ini, tidak boleh minum itu, dan seterusnya kan ya. Nah, sampai dia percaya kepada Yesus, percaya, tapi Advent. Lucu lagi, penantian mana second coming. Lalu kalau penantian second coming betul, lalu kenapa yuk yang Yesus bilang gak apa-apa, lalu dia apa-apain? Ya, Advent juga, siapa pendirinya, Ellen White ya. Nah itu dia bilang apa? Paulus salah katanya. Itu lebih sadis lagi tuh pendirinya. Karena Paulus bilang kerajaan sorga bukan soal makan minum, nggak ada urusan kata. Wah, Paulus disalahin sama dia. Bagiku aja itu aja kelewatan itu kan. Masa disalahkannya Paulus? Yang di mana? Paulus juga mengutip kalimat Yesus. Bahkan si Petrus pun ketika mau disuruh melayani si Cornelius, Tuhan tunjukkan apa? Siapa yang ingat? Makanan haram. Mana boleh Tuhan, ini haram. Stop kau Petrus. Apa yang ku bilang halal-halal 3 kali sampai dia nggak bisa ngomong.
Ternyata dia disuruh untuk membaptisi Cornelius yang notabene orang kafir, orang Roma. Maka sesudah membaptis pulang ke Yerusalem, geger kan? Dibikin sidang itu. Sini lu Petrus, kau ini apa-apaan? Kenapa kau masuk ke dalam rumah orang kafir? Sejak kapan kita orang Yahudi berusaha dengan orang tidak bersunat? Wah. Lalu Petrus jelaskan, apa yang mau kukatakan pada kalian? Kalau Roh Kudus sudah melakukan, apakah aku harus menahan? Ketika mereka mendengar seperti itu, bersukacitalah mereka, karena mereka tahu ternyata keselamatan bukan hanya untuk Israel, tapi bagi semua orang. Berbahagialah mereka. Itu Alkitab. Maka cantik sekali ya. Kalau kita lihat indahnya setengah mati. Nah, yang jadi serius memang Ellen White. Tetapi Advent memang makin kemari, makin modified. Jadi mendekat. Nah, jadi repotnya selalu begitu. Persis kayak Mormon. Kau poligami. Kami sekarang nggak poligami lagi, Pak. Kan udah ada koreksi kan. Padahal kalau koreksi mestinya pemimpinnya dipinggirin dong. Betul enggak? Tapi mereka nggak pinggirin. Nah, inilah repotnya. Sehingga kesesatan itu makin mendekat, jadi mirip-mirip. Justru ajaran sesat yang paling menakutkan yang begini nih. Kagak beda, tapi sebenarnya rohnya beda banget. Fenomenanya mirip. Itu yang kita takutkan. Ya. Tapi ini nggak ada kaitannya kan kau menyesal dengan kawin kan? Hah? Melanggar perintah Tuhan. Dua-duanya oke. Makanya separuh hidupnya dia tidak merit, separuhnya lagi merit ya. Oke, jadi saya pikir itu memang menarik ya. Dan Advent, ada orang-orang tertentu juga yang cukup sadis sebetulnya di Advent. Yang pernah satu buku setan yang merubah hari Sabat. Oh, itu bukunya sadis itu. Ya, jadi dia tandakan 666 itu salah satu ketika Sabat hari Sabtu itu jadi hari Minggu. Itu pekerjaan setan dia. Nah, ya. Saya sempat juga berdialog, lalu saya juga menulis di Reformata. Silakan argumentasi apa. Sayang dia terlalu tendensius tapi nggak ada argumennya. Itu Tuhan yang perintahkan. Betul, siapa bilang enggak? Pertanyaanku sederhana, siapa yang perintahkan hari pertama berkumpul? Rasul. Atas nama siapa? Wibawa Allah. Rubah, bukan rubah, penggenapan itu. Yesus pun bilang, aku bukan meniadakan Taurat tapi menggenapi. Sehingga hari perhentian yang sudah ternoda dosa itu menjadi hari kebangkitan yang berkemenangan itu. Oh, itu teologi sekali. Ya. Sehingga tradisi Rasul yang kita teruskan. Nah, cuma sayang memang banyak orang-orang Kristen menjawabnya, ya Sabat kami itu hari Minggu. Salah. Sabat ya Sabtu, mana ada Sabat Minggu? Sabat Minggu ya Ahad. Sampai jungkir balik juga enggak. Ketika Sabat dibuat Tuhan hari ke-7, jangan lupa ya, kalender belum ada. Ngerti ya? Belum ada yang namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ke-7 istirahat. Lah, hari ke-7 itu didetek sebagai hari kalender. Tapi hari Sabat adalah hari beristirahatan. Itu hari ke-7. Istirahat untuk apa? Mengingat karya Allah. Sekarang karya itu dirusak. Udah, masih apa? Ada mawa kan? Rusak semua. Siapa yang perbaiki? Siapa yang menebus? Siapa yang memperbarui? Kristus. Peringatilah dia. Kapan? Di kebangkitannya. Sampai kapan? Sampai dia datang kembali. Maka hiduplah dalam semangat kebangkitan itu. Menang atas dosa itu. Wih, Alkitab mengagumkan. Ya, good. Yang terakhir, tadi disambar Pak Saud soalnya. Iya, terima kasih Pak. Pertanyaan saya, kalau terjadi kesesatan, kira-kira mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Kemudian, apakah orang-orang yang mengikuti ajaran sesat atau yang sudah tersesat itu memang pada mulanya tidak dipilih atau memang tidak ada penyelamatan atas hidupnya? Demikian Pak, terima kasih. Oke. Mari kita lihat dulu Matius 18 baru saya jelasin. Bayangkan Julius. Jangan cuma kau dengar, aku nggak kau dengar. 18 ayat 7. Jadi kalah aku kau bikin sama si Saud. 18 ayat 7 Matius. Loh kok jalan? Jalan apa ini? Cayono, Matius 18 ayat 7. Ada? Jadi kita baca sama-sama yang udah buka dulu ya. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya
Memang penyesatan harus, tetapi celakalah orang. Oke. Standpoint pertama dulu. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia berdosa nggak? 1 Korintus 15 ayat 20 ya. Sama seperti satu Adam mati dalam dosa, begitulah semua kita. Karena kita anak Adam. Oke? Kalau anak kambing apa? Kambing kan ya? Kalau anak orang berdosa apa? Ya orang berdosa dong. Begitulah kita turun-temurun. Lalu kita bilang, Adam yang dosa, kenapa aku yang kena? Banyak yang bilang gitu kan? Oke. Lalu kalau Yesus mati, ditebus dosa, Yesus yang mati, kenapa kau yang diampuni? Bisa mengerti? Satu. Yang kedua, pada waktu kita jatuh dalam dosa, akibatnya apa? Jangan makan buah itu, kau makan apa? Jadi kita semua udah mati kan? Nah waktu kita semua mati, artinya kita kemana? Ke neraka kan? Oke. Tugas Tuhan Yesus, tugas Tuhan itu, Allah itu cuma satu sebetulnya. Apa? Memenuhi hukumnya kan? Jangan makan, kau makan, mati. Dieksekusi aja, matiin semua. Selesai. Tetapi heran, Kejadian 3 ayat 15, dia kasih kita harapan. Apa bunyi 3:15? Keturunan perempuan ini dan keturunan ular ini akan berkelahi terus menerus. Keturunan perempuan ular ini akan meremukkan tumit keturunan perempuan, tapi keturunan perempuan meremukkan kepala ular itu. Siapa keturunan ular? Itu bicara setan. Siapa keturunan perempuan? Itu bicara garis nanti dari Nuh, Abraham, terus yang tadi itu sampai ke Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu disalib diremukkanlah tumitnya Tuhan Yesus. Itu salib. Tapi dari salib itu diremukkannya kepala ular itu. Dia menang. Oke? Nah, sekarang kalau kewajiban satu-satunya adalah membinasakan manusia, tapi dia mau menyelamatkan sekelompok orang yang dia berkenan, Tuhan kejam nggak? Karena nggak selamatkan semua. Karena dia pilih beberapa orang yang dia berkenan kan? Ukuran dia itu bukan ukuran kita, bukan usaha kita, bukan hebat kita, bukan baik kita. Pertanyaannya, Tuhan adil apa tidak? Hah? Adil nggak? Kenapa nggak semua? Halo? Kenapa dia nggak selamatkan semua? Kenapa cuma sedikit? Karena dia tidak punya kewajiban. Awas ya, dia tidak melalaikan kewajiban. Kewajibannya justru membinasakan. Kalau dia kasih hidup, baik amat. Ada satu keluarga, 5 orang. Oke? Pembunuhan berencana. Mati lagi mereka bunuh satu keluarga. Ditangkaplah 5 ini. Sidang. Hukuman mati. Oke? Sudah hukuman mati, nulis suratlah bapak emaknya ini kan ke presiden kan. Hukuman udah jatuh nih, hukuman mati kan. Presiden berhak untuk gerasi kan. Dia beri gerasi itu dari grace, gracia. Ya, anugerah. Lalu presiden tulis anak nomor apa kan bapaknya, emaknya, anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 2, nomor 3 itu jangan dihukum mati. Yang paling kecil itu dibebaskan. Yang 2 itu dihukum seringan mungkin. Nah, bebaskan jadi nggak jadi mati kan? Pertanyaannya, bapak sama mamanya, sama kakaknya yang keluarga pembunuh ini akan marah sama presiden atau berterima kasih? Berterima kasih karena masih ada yang diselamatkan. Anak dari bapak emaknya, adik dari kakak itu kan? Terima kasih. Itulah sebetulnya kita manusia. Puji Tuhan masih ada yang diselamatkan. Cuma dasar kita pendosa. Sudah diselamatkan masih ribut. Kok dia aku enggak? Loh kok pikir apa kewajibannya dia rupanya? Dia enggak punya kewajiban. Kewajiban Tuhan cuma satu, membinasakan. Karena itu bersyukurlah engkau yang dipilih karena kasih karunia-Nya. Makanya malaikat itu datang ke dalam dunia nyanyi, damai di bumi. Bagi siapa? Bagi orang yang berkenan kepadanya. Yang diperkenannya nggak semua orang itu damai. Makanya kalau bilang damai di bumi, salah. Koma itu bukan titik. Bagi orang yang diperkenannya. Siapa yang diperkenannya? Itu bisnisnya dia itu, bukan bisnis kita itu. Makanya kalau kita diperkenannya, diberinya kasih karunia, hiduplah apa? Yang benar, nyawamu pun kau kasih untuk Tuhan. Harusnya begitu. Ya. Nah jadi dunia sudah kacau kan? Nah dunia berdosa ini itulah yang menjadi apa? Penyesat bersama dengan bapaknya kan? Siapa bapaknya? Si Bolis ya. Si Bolis ini kan dosa terus ini bikin dosa kan? Dibawanya lah anak-anaknya kita bikin dosa, kita kacaukan orang dunia ini. Lalu ada orang yang disesatkan, ada. Siapa yang disesatkan itu? Pasti bukan orang pilihan.
orang pilihan akan dijaga Tuhan. Lalu siapa? Ini orang memang orang tidak dipilih, tapi kayaknya baik. Kayaknya, aslinya kelihatan sesat juga sih. Bisa ngerti? Tapi orang yang jahat sekalipun dia akan balik. Siapa itu? Penyamun yang di samping Yesus itu. Itu terakhir. Satu lagi sudah ngamuk, dia dibawanya pisau mau dibunuhnya semua. Toto dia balik. Siapa itu? Bawa pisau mau membunuh murid Yesus. Paulus jadi rasul. Tapi ada satu orang, rasul dia, jadi bisul. Siapa itu? Si Yudas. Makanya nggak hebat jadi pendeta. No. Pilihan Tuhan. Pohon dikenal dari buah. Inilah perkelahian kita. Ya, jadi kita mesti hidup sungguh-sungguh, layani Tuhan sungguh-sungguh, lakukan. Ya, ingat, salib yang kita pikul itu memang menyakitkan, tetapi tidak berbanding dengan kasih karunia Tuhan. Barang siapa merasa beban pergumulan pelayanannya begitu berat sampai dia nggak kuat memikulnya, saya akan berkata, yang kurang pada dia adalah pengenalan akan Tuhan. Barang siapa mengenal Tuhannya dengan benar di dalam iman percayanya, apapun kuat ditanggungnya, bukan karena dia, tapi belas kasihan Tuhan yang dikenalnya itu. Karena itulah cintai firman itu, bacalah, bergaullah, luruskan pikiran itu, dan kita akan melihat harapan demi harapan yang Tuhan bangun dalam kehidupan kita. Ya, dan kiranya kita boleh menjadi alat untuk mulai pelan. Ingatkan kawan-kawan kita yang mulai lari, mulai ini, diperhatikan mereka. Ya, itu penting sekali. Dan barang mana gereja yang kalau secara organisasi ya, gereja yang tidak struktural, gereja yang tidak jelas penanggung jawabnya, itu ciri-ciri kesesatan. Karena gereja itu tertib. Yesus itu kepalanya, ada ring duanya siapa? Yesus, ring 1, ring 2. Halo? Ya siapa? Bukan semua. Petrus, Yakobus, Yohanes 3. Baru ring lagi 2, 9. Baru terus. Dipilih lagi 7 yang membantu di Kisah Rasul itu kan, si Filipus dan kawan-kawan. Nanti terus mereka pilih lagi presbiter, majelis-majelis. Terakhirlah mereka pilih yang di GRI, gitunya itu. Terakhirlah kita kan. Tapi mesti mirip, kalau nggak mirip kan rusak juga kita toh. Nah, jadi marilah kita memiripkan diri kita kan, berkelahi menjadi seperti mereka. Tuhan berkati, Tuhan tolong kita ya, kita berdoa susah. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kagumlah kami, betapa ajaibnya kasih-Mu yang besar, pemeliharaanmu yang tak terbilang. Ketika kami melihat kesesatan, terpanggillah kami untuk melawan, mengalahkan, supaya kebenaran terus-menerus dikibarkan. Dan ketika kami melihat bendera Injil seringkali turun naik, maka sadarlah kami, malulah kami, karena kami seringkali lalai menjalankan tugas ini. Namun, satu yang pasti, kebenaran tak pernah kalah. Alangkah memalukan kalau kami tak di sana. Karena itu mampukan kami Tuhan, setia dalam kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu dalam tangan-Mu, rencana kerja, berbagai hal yang dipikirkan, digarap. Tuhan tolong tuntun pimpin supaya bisa diwujud nyatakan. Kami juga mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya kiranya Tuhan yang menolong, menuntun, membimbing kami menjalani hari-hari kehidupan kami, sehingga kami hidup berkenan kepadamu, menyuarakan kebenaran-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat, Tuhan tolong pimpin di tengah pergumulan kehidupan yang susah. Biarlah Tuhan yang menghiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sudah lama tidak hadir boleh kembali, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam kasih kerelaan kehendak Tuhan sendiri. Dan kami pun berdoa supaya Tuhan jangan menjadikan kami hanya pendoa-pendoa, tetapi orang yang mengambil bagian dalam pergumulan kehidupan tiap saudara, yang Tuhan sudah percayakan ada bersama dengan kami. Dan kami juga berdoa menyerahkan secara khusus perjalanan mission trip nanti ke Kalimantan. Tuhan tolong pimpin Rabu hingga Sabtu supaya sungguh semuanya boleh jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Tuhan terus tambahkan orang-orang yang punya beban untuk menggarap pelayanan yang ada. Dan akhirnya kami juga berdoa menyerahkan tiap apa yang menjadi pengharapan kami. Biarlah Tuhan yang menuntut, membimbing dalam tiap-tiap langkah kami.
Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami serahkan hidup kami, Tuhan yang tolong tuntun pimpin dalam kasih Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, mari